Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merdion C. Nenomnanu, NIM 0120190427, kelas L, semester 5. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disapa IAKN Kupang. Dalam video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Kepemimpinan Kristen. Dalam video kali ini juga, saya akan menceritakan gambaran diri saya, keluarga, pendidikan saya, dan juga siapa pemimpin yang terhebat dalam keluarga yang dapat saya jadikan sebagai acuan. Selamat mendengarkan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Merdion C. Nenomnanu, biasa disapa Oce. Saya asli orang Timur yang bertepatnya di Kevamen-Nando, karena bapak dengan mama juga asli orang Timur. Saya lahir di Oefui, Kecamatan Bikogi Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara. Hobi saya dari kecil sampai SMP suka membaca. Namun sejak masuk SMA, hobi untuk membaca berkurang karena saya lebih sukanya mendengar musik dan itu terbiasa hingga sampai sekarang. Sekarang saya tinggalnya di Nemata, di Kupang. Berikutnya, saya akan menceritakan gambaran keluarga saya yang dimana saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Nama bapak saya Simeon Nenomnanu, nama mama saya Rosinato. Bapak berprofesi sebagai guru SD dan mama berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kami ada 7 bersaudara, di antaranya saya anak kelima. Berikutnya, relasi hubungan saya dengan keluarga, kami penuh sangat perhatian dan juga kasih sayang, disertai dengan bimbingan atau dorongan dari orang tua. Kami diajarkan agar setiap anggota keluarga harus saling menghormati, saling memperhatikan, dan juga saling memberi tanpa harus diminta. Komunikasi di dalam keluarga kami adanya keterbukaan, empati, dukungan, perasaan yang selalu positif, dan juga kebersamaan. Dan di dalam keluarga kami, bapak saya selalu bersikap keras terhadap kami sebagai anak-anak. Dalam arti, kami diajarkan untuk rajin, tidak pemalas dalam belajar, dan dalam bekerja pekerjaan rumah. Dan tidak boleh melalaikan pekerjaan, karena itu sudah menjadi tugas atau tanggung jawab kami sebagai anak-anak. Dan kami selalu diajarkan untuk disiplin dan bersikap jujur. Yang berikut, masa kecil saya cukup bahagia, yang begitu banyak cerita dan juga pengalaman di masa kecil yang masih saya ingat sampai sekarang. Karena di dalamnya saya hidup di tengah-tengah orang yang selalu mengajarkan saya bagaimana kita membahagiakan diri kita di masa kecil. Dan di masa kecil saya ini juga ada pengalaman baik dan buruknya. Nah, pengalaman baiknya itu kami selalu diajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati di dalam keluarga. Sedangkan pengalaman buruknya, ketika kami berbuat salah atau melawan, kami dipukul memakai tali sapi atau tali gewang yang sudah dianyam. Tapi teman-teman, di sini kami menganggapnya itu suatu pelajaran yang baik untuk kami agar tidak mengulanginya kembali. Di masa kecil saya juga selalu didorong oleh bapak dan juga mama dengan nasihat agar saya bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang saya inginkan. Dan sampai sekarang saya bisa merasakan apa yang pernah bapak dan juga mama kasih nasihat menjadi kenyataan. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu. Yang berikut gambaran pendidikan saya. Saya tidak ikut PAUD dan juga TK. Namun saya masih kecil, bapak pergi ke sekolah untuk mengajar. Saya selalu diajak untuk pergi bersama dengan bapak di sekolah.
yang biasanya orang sebut dengan kata hanya pendengar. Kemudian saya masuk SD tahun 2006, terus lanjut ke SMP tahun 2014, lanjut SMA tahun 2016, dan akhirnya saya tamat pada tahun 2018. Kemudian saya tahan 1 tahun di luar untuk bekerja, dan uangnya yang selama saya bekerja saya tabung dan saya simpan untuk pakai kuliah tahun berikutnya. Dan puji Tuhan, tahun 2019 saya pun masuk kuliah. Yang berikutnya teman-teman, apa yang terkesan dalam dunia pendidikan saya? Selama saya bersekolah dari SD, SMP, dan juga SMA, saya sangat salut terhadap guru-guru saya yang dimana dari SD, SMP, SMA, mereka tidak pernah lelah dalam mengajarkan hal-hal baik. Ada begitu banyak guru yang memotivasi kami atau memotivasi saya agar selalu bersemangat dalam menjalankan masa sekolah, rajin dalam mengerjakan tugas, sehingga apa yang dicita-citakan bisa dapat tercapai dengan baik. Semuanya itu untuk membuat orang tua bangga dan juga untuk masa depan saya atau masa depan kita. Dan sampai sekarang saya termotivasi dari guru-guru saya yang sudah banyak memberikan materi dan juga motivasi yang baik untuk saya pakai dalam menjalankan tugas saya sebagai mahasiswa dalam masa perkuliahan. Yang berikutnya teman-teman, yang paling terakhir, siapa pemimpin atau pemimpin yang terhebat dalam keluarga? Di sini saya paling banyak termotivasi dari Bapak, karena Bapak orangnya penyayang, sabar, meskipun orangnya kasar, tapi orangnya penyayang juga, selalu sabar dalam mengajarkan kami sebagai anak-anak. Saya masih ingat motivasi yang selalu diungkapkan di kami anak-anak dari Bapak. Bapak selalu bilang, mau menjadi orang yang sukses, harus rajin dalam belajar dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dari kalimat ini, saya belajar dan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan saya sampai sekarang. Nah, di bagian terakhir ini, tokoh yang ingin saya jadikan sebagai acuan, yaitu saya pernah membaca satu buku yang di dalamnya ada cerita beberapa tokoh inspirasi dalam meraih cita-citanya atau kesuksesan. Dan saya terinspirasi dari seorang tokoh yang bernama Oprah Winfrey. Wanita ini sangat inspiratif. Ia lahir dari keluarga yang miskin. Kehidupan Oprah memang tidak mudah sama sekali. Ayahnya hanya bekerja sebagai buruh tambang dan ibunya menjadi pekerja rumah tangga. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kehidupan wanita ini sejak masa kecil. Namun, hal tersebut tidak membuat Oprah menyerah. Oprah melanjutkan kuliahnya di Thailand dan mulai menapaki kesuksesannya hingga seperti saat ini. Wanita ini banyak menjadi inspirasi bagi kaum wanita di berbagai wilayah. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Shalom.